Mari kita berdoa. Tuhan yang bertata atas segala sesuatu, kami bersyukur berterima kasih kepadamu di dalam segala sesuatu, mengenai segala sesuatu dan untuk segala sesuatu. Engkau yang menghantarkan kami untuk tiba pada jam ini adalah sebuah anugerah yang tidak berkesudahan kepada kami sebagai manusia yang mau mengenali kebenaran-Mu lebih dalam. Tuhan, apabila segala sesuatu yang tidak kami harapkan terjadi pada hari ini, janganlah kami lupa bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan-Mu. Biarlah itu berguna untuk mendekatkan kami dan membawa kami kembali kepada perkenan-Mu. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang terlebih dahulu mengampuni kami untuk segala dosa, noda dan pelanggaran kami. Agar melalui pengampunan yang daripada-Mu, hati kami penuh dengan sukacita, dan dengan sukacita itu, tenaga hati kami dapat menjadi tanah yang subur untuk siap ditaburi firman-Mu yang hidup. Engkau bersata bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar dan kami adalah ranting-ranting-Mu. Mungkinkah kami menghasilkan buah yang baik jikalau tidak diberi air dan makanan oleh pokoknya? Maka Tuhan, melalui hari ini, melalui khotbah pada hari ini, berikanlah kami makanan, berikanlah kami air hidup melalui firman-Mu agar kami dapat menghasilkan buah yang baik bagi kemuliaan kerajaan-Mu itu. Engkau yang memampukan dan menolong hamba-Mu yang hina, yang tidak berguna ini untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu agar melaluinya. Maka terpujilah Engkau di dalam kekayaan kasih karunia-Mu yang memperkenankan diri-Mu kepada orang-orang berdosa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Ya Tuhan Yesus, Imam besar agung kami, dengan Bapa-Mu yang mulia yang memberi Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Ya shalom, silakan duduk. Hari ini adalah sesi ketiga dari sesi saya yang adalah sekalian sesi terakhir. Kalau sesi pertama dan kedua, sesi pertama kita berbicara tentang apakah alasan bagi manusia untuk percaya kepada Yesus Kristus, dan ternyata kita telah menemukan bahwa di luar Kristus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus Kristus yang menjadi jawaban atas seluruh manusia, karena hanya Dia yang telah bangkit dari mati, yang mengalahkan kematian dan telah memberikan hidup. Jadi kalau orang yang mencari hidup di dunia, yang mati-matian mencari hidup dan yang takut pada kematian, seharusnya memberi diri kepada Yesus Kristus sebagai satu-satunya yang telah hidup dan mengalahkan kematian. Yang kedua, kita telah belajar dalam mengenali Allah itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Kristus yang adalah obat itu tentu berguna bagi kesembuhan kita. Tapi kalau kita tidak tahu sakit kita apa, maka kita tidak mungkin sembuh dari penyakit kita. Maka khotbah kedua tadi berbicara tentang mengenali diri sendiri dan mengenali penyakit dosa di dalam kita melalui berdiam diri. Khotbah kedua menuntut kita untuk memberi waktu di hadapan Allah, berdiam diri, agar dengan berdiam diri kita semakin rendah hati, kita semakin mengerti dosa kita. Dengan demikian kita diterangi batinnya, apa yang perlu kita obati, apa yang perlu kita buang dari dalam diri kita yang berdosa ini. Maka sekarang di khotbah ketiga adalah puncak dari semua yang telah disampaikan, yang saya beri judul kemiskinan rohani. Kemiskinan rohani ini bersumber daripada khotbah Kristus, anak Daud, ketika dia membuka ucapan bahagianya di bukit, di dalam satu hal yang melewati daripada definisi seluruh manusia yang pernah dilahirkan dari perempuan. Dia mengatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Adalah mengherankan jikalau para raja memperkenankan kerajaannya kepada para pembesar yang ada di dunia ini. Tetapi Kristus yang rendah hati itu hanya memberikan kerajaannya kepada mereka yang miskin di hadapan Allah. Maka orang seperti apakah orang yang miskin di hadapan Allah ini, yang kepada mereka kerajaan Allah itu diberikan? Kita akan pelajari pada hari ini. Kristus mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Di dalam Injil yang lain Kristus juga mengatakan, jikalau imanmu tidak menjadi seperti salah seorang dari anak kecil ini, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kristus mengenai kerajaan surga mengatakan, tak mungkin engkau masuk dalam kerajaan surga kalau kamu tidak miskin di hadapan Allah, dan kalau kamu tidak memiliki iman seperti seorang anak kecil.
Apa hubungan menjadi miskin dan iman seperti anak kecil di hadapan Allah? Yang oleh karenanya obat keselamatan yang adalah Kristus itu bisa diterima oleh manusia. Kemiskinan rohani adalah modal yang paling penting dalam seluruh pertobatan rohani manusia. Tanpa kemiskinan rohani kita buta melihat Kristus. Sebab kemiskinan rohani itu akan menyadarkan kita tentang ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Kemiskinan rohani membuat kita sadar siapa kita di hadapan Allah. Dan kemiskinan rohani akan membuahkan satu hal. Air mata. Air mata adalah anugerah yang paling besar dalam pertumbuhan rohani. Dan kesabaran. Orang yang sabar dalam kelemahan adalah orang yang mengerti hikmat rohani. Ada hal yang penting dalam kemiskinan rohani. Kesabaran dalam kelemahan, air mata, dan kerelaan hati. Gak mungkin orang bisa menjadi miskin secara rohani kalau dia tidak bisa menyadari dirinya siapa seperti khotbah yang kedua. Kalau kamu tidak menyadari siapakah dirimu di hadapan Allah melalui berdiam diri, kamu gak mungkin miskin secara rohani. Jiwa yang miskin secara rohani adalah jiwa yang mengenali ketidakmampuannya di hadapan Allah. Dan jiwa yang miskin secara rohani adalah jiwa yang bisa mengenali kedalaman anugerah. Orang yang tidak miskin di hadapan Allah, gak mungkin Kristus yang miskin itu diperkenan kepada dia. Dan kabar baik atau kabar buruknya saya gak tahu, bahwa kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada mereka yang miskin secara rohani. Orang yang miskin secara rohani itu akan mencari celah, akan mencari warna tentang siapakah aku di hadapanmu ya Tuhan. Ada orang yang tampak saleh di luar, tapi batinnya penuh kesombongan. Orang seperti ini akan sulit menerima teguran. Orang seperti ini akan mudah menghakimi orang lain. Dan orang seperti ini tidak akan mau merendahkan diri. Hanya saleh di luar, tapi sombong secara batin. Itu adalah orang yang tidak mau menerima kasih Allah. Padahal di dalam Wahyu dengan jelas firman itu menulis, barang siapa yang kau kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Orang yang sungguh-sungguh miskin secara rohani adalah orang-orang yang mengerti bahwa dia butuh pertolongan Tuhan melalui hajaran dan teguran dari firman Tuhan. Adalah aneh kalau kita bersyukur kepada dokter, kalau dia memberikan kita obat-obatan yang pahit untuk menyembuhkan kita. Tapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan atas peristiwa hidup yang keras untuk membentuk batin kita menjadi miskin di hadapan Allah. Kemiskinan di hadapan Allah ini tidak dikejar oleh dunia karena dunia ini mencari kekayaan di dalam rupa-rupanya yang penuh dengan kepalsuan. Karena dunia ini menuntut kita untuk mencintai diri sebagaimana dia adanya, tetapi ternyata dikerumuni oleh dosa yang oleh karenanya itu pun tidak murni. Kita tidak pernah berpikir bahwa bagaimana caranya menjadi miskin di hadapan Allah agar kepadaku diperkenankan kerajaan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang setiap hari menangis oleh karena dosanya. Bukan karena menangis karena ketakutan, tapi dia menangis oleh karena kedalaman batin melukai hati Allah. Pernahkah kita menangis oleh karena merenungkan banyak dosa dan pelanggaran dalam diri kita? Kalau kita tidak pernah berair mata atas hati yang hancur, kalau orang tidak merendahkan dirinya, tidak mungkin Allah menghampirinya. Seperti air yang mengalir selalu mencari tempat yang paling rendah, demikian juga anugerah Allah hanya mengalir kepada mereka yang selalu merendahkan dirinya. Tuhan, aku hanya bisa merasakan anugerah-Mu kalau tahu aku ini adalah orang berdosa. Tuhan, aku hanya tahu bahwa Engkau adalah obat kalau aku ini sadar bahwa aku ini sakit. Seorang yang punya penyakit tidak mungkin merasakan nikmatnya obat kalau dia tidak tahu penyakitnya apa. Maka orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang betul-betul sadar di dalam kenikmatan rohani bahwa dia adalah orang sakit yang butuh Kristus sebagai obatnya. Orang yang berair mata, orang yang menangis oleh karena dosa-dosanya adalah orang yang paling diberkati.
Kalau kita tidak pernah menangis, kalau kita tidak pernah berair mata, tidak mungkin orang itu bisa rendah hati. Dan dunia ini berusaha mengalirkanmu keluar daripada pencobaan. Dunia ini mengatakan bahwa kita itu tidak boleh mengalami pencobaan. Kita nggak perlu mengalami pencobaan. Tapi tanpa pencobaan nggak akan ada ketekunan pertobatan. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu tujuannya untuk memiskinkan rohmu. Untuk memiskinkan jiwamu sehingga engkau hanya berharap kepada anugerah. Orang yang tidak mau menjalani pencobaan adalah orang yang tidak mungkin berkenan kepada kerajaan Allah. Sebab kita hanya tahu bahwa Tuhan itu menolong kita kalau kita ada di dalam keadaan yang sulit. Jadi pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidupmu adalah bukti kasih Tuhan agar melalui pencobaan itu engkau menjadi miskin di hadapan Allah melalui pengakuanmu bahwa ya Tuhan, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa memandang kepada anugerah. Iman itu tidak pernah lahir ketika kamu merasa dirimu mampu. Penulis surat Ibrani mengatakan bahwa iman adalah dasar dari pengharapan. Maka iman yang adalah dasar pengharapan itu hanya akan muncul ketika engkau di dalam posisi tidak ada harapan. Jadi ketika engkau dalam hidupmu saat ini bahwa engkau seolah-olah tidak ada harapan, bersyukurlah. Karena dari sanalah iman yang murni itu timbul yang menyelamatkanmu. Kalau kamu hanya beriman kepada sejarah di dalam kitab suci, tidak akan menyelamatkanmu. Tapi jika engkau beriman kepada Kristus yang menyelamatkanmu, yang oleh karena bagaimana ia hidup, dia memberitahu teladan yang sempurna tentang sebagai manusia adanya, maka engkau pun akan mengalami hal yang sama sebagaimana ia telah menang dari maut itu. Jadi jangan kejar kekayaan hikmat di dalam dunia, tapi kejarlah kemiskinan rohani di hadapan Allah. Banyak daripada kita tidak mau mengejar kemiskinan rohani. Karena kita tidak mau diajar untuk rendah hati. Kerendahan hati itu bukan tentang kata-kata. Kerendahan hati itu tentang pengalaman batin. Tidak ada orang rendah hati dengan kata-kata. Orang itu rendah hati dengan pengalaman batin. Ketika dia batinnya diremukkan, batinnya dihancurkan, dan batinnya sungguh-sungguh bertelut di hadapan Kristus. Karena batinnya sungguh-sungguh sadar, Tuhan, jiwaku yang penuh dosa ini aku butuh pertolonganmu. Tuhan, batinku yang penuh dosa ini ternyata tidak mampu bahagia kalau bukan Engkau yang memberikan penerangan batin itu. Kalau bukan oleh karena Tuhan, tidak mungkin batin manusia itu sembuh. Karena keselamatan itu tentang pemulihan batin. Batin manusia ini telah dikurung oleh karena dosa. Maka kerusakan batin di Edenlah yang membuat kita mengalami kematian tubuh. Adalah aneh kalau saya sakit badan, saya pergi ke dokter untuk bisa sembuh. Tapi ketika batin saya sakit, saya nggak datang kepada Kristus meminta pertolongan. Tapi kamu nggak mungkin sadar kalau kamu sakit batin, kalau kamu tidak tanya kepada Allah di dalam keberdiaman dirimu di hadapan Allah. Kalau kamu nggak punya waktu berdiam diri di hadapan Tuhan, kamu nggak tahu kamu sakit. Kamu tidak tahu kamu perlu dia. Kamu hanya tahu ya udah pergi ke gereja, ibadah, nyanyi-nyanyi, sudah itu pulang makan bakmi. Buat apa? Orang yang miskin di hadapan Allah, yang kepadanya kerajaan Allah diberikan, akan menerima penghinaan di dalam kesabaran. Dan akan menerima perbuatan jahat di dalam maksud yang baik. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang apabila dihina ia menerima dengan baik. Yang apabila dikritik dia menerima dengan baik. Apabila ditegur dia merenung. Itulah kemiskinan batin. Karena Kristus telah meneladani itu. Kristus telah memberikan itu sebagai contoh. Karena untuk itu tujuannya dia datang ke dunia ini. Milikilah hati yang miskin di hadapan Allah. Karena tanpa hati yang miskin di hadapan Allah, meskipun engkau 10 kali ke gereja dalam 1 minggu, engkau tidak akan bisa selamat. Karena kerajaan Allah hanya diberikan kepada mereka yang miskin di hadapannya. Kalau kamu merasa kamu mampu berbuat sesuatu dari dirimu sendiri tanpa bergantung kepada anugerah, maka apa gunanya engkau menjadi seorang Kristen?
Orang Kristen itu adalah orang yang mengandalkan anugerah. Dunia dan seluruh agama di dunia ini mengulangi dosanya Adam. Mengambil kemampuannya sendiri. Tapi apakah ketika Adam jatuh ke dalam dosa, dia ambil daun pohon ara dan menutupi dosanya? Apakah Tuhan menerima usahanya itu untuk memperbaiki dirinya? Tidak. Karena dosanya Adam tidak pernah diterangi oleh daun pohon ara. Tapi Tuhan sendiri yang menutupi dosa Adam dengan kulit binatang. Maka kamu dan saya tidak mungkin bisa mengerti dosa dari diri sendiri dengan semua sistem agama di dunia ini. Kamu dan saya hanya bisa mengerti dosa melalui penerangan dari Roh Kudus. Dan tidak mungkin Roh Kudus menerangi kamu dan saya kalau saya dan kamu tidak menjadi miskin di hadapan Allah. Hanya orang yang miskin di hadapan Allah yang Tuhan sukai. Yang kepadanya anugerah itu mengalir. Terlebih lagi anak-anak muda. Anak-anak muda, kamu banyak sekali tertipu dengan filsafat kosong dunia ini. Kamu berpikir dengan mencari apa yang dipandang hebat oleh dunia, kamu bisa memperoleh apa yang baik oleh dunia. Tapi kamu tertipu. Kamu berpikir dengan punya uang banyak, bernumpuk uang beribu-ribu juta di rekening, kamu punya pacar cantik, pacar ganteng, kamu bisa bahagia. Kalau begitu, tidak mungkin orang cantik 2000 tahun lalu udah mati. Tidak mungkin orang yang kaya dulu itu menderita dalam batinnya. Tidak mungkin orang kaya di Rusia yang kehilangan Bitcoin 500 miliar itu bunuh diri. Kalau keuangan itu membuatnya bahagia. Maka usahakanlah menjadi miskin di hadapan Allah. Karena orang yang miskin di hadapan Allah akan meletakkan Kristus itu sebagai sukacitanya yang paling besar. Dan orang yang miskin secara rohani, kebahagiaannya tidak tergantung atas apa yang di luar. Tidak tergantung atas pujian. Tidak tergantung atas penghinaan. Kalau orang memuji kamu, kamu besar kepala. Dan orang menghina kamu, kamu rasa rendah diri. Kamu bukan orang yang rendah hati. Kamu orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang apabila dipuji, dia mengembalikan pujian itu kepada Allah. Dan apabila dia dihina, dia mengatakan, ya aku layak untuk dihina. Sebab jikalau Kristus yang tidak pantas dihina itu menerima penghinaan dengan kerelaan kehendaknya, maka siapakah kamu dan saya yang pantas untuk dihina tidak mau menerima penghinaan? Keselamatan tidak mungkin diberikan bagi dunia tanpa kerelaan hati Allah. Maka keselamatan pun tidak akan terjadi atas saya dan kamu kalau kita tidak rela menerima kehendak Allah. Maka orang yang miskin secara rohani adalah orang yang rendah hati. Orang yang rela dan orang yang berserah. Iman seperti anak kecil dalam bahasa aslinya itu disebut dengan infant. Infant itu bayi. Seperti bayi tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak orang tuanya. Demikianlah orang yang beriman seperti anak kecil. Dia mengatakan kepada Allah, Tuhan, aku tidak mampu berbuat apa-apa. Aku mau merelakan diriku kepada seluruh keputusan-Mu. Dalam keyakinan yang teguh bahwa keputusan Allah tidak pernah salah. Hanya saja dosa di dalam sayalah yang membuat saya salah memahami Dia. Tuhan tidak pernah salah dalam semua kehendak-Nya. Karena kehendak Allah cuma satu, semua orang diselamatkan. Kalau kamu merasa Allah tidak adil, artinya apa? Kamu yang sedang salah menilai Dia. Maka untuk bisa menjadi miskin secara rohani, kamu harus rendah hati dan rela. Agar kepada kita diberikan kerajaan Allah, kita harus miskin di hadapan Allah. Untuk bisa menjadi miskin di hadapan Allah, kita harus rendah hati, rela dan berserah. Untuk bisa menjadi miskin di hadapan Allah, kamu harus sadar dosa-dosamu. Kamu ambil waktu berdiam diri untuk meratapi dirimu dan melihat dirimu sebagai orang yang gak mampu berbuat apa-apa. Dengan demikian kerendahan hatimu dibentuk dan dengan sadar kamu sakit batinmu begitu banyak, kamu selalu bergantung kepada Allah. Bukan hanya rendah hati, rela. Rela menerima semua keputusan Allah yang berguna bagi pertumbuhan batinku. Rela menerima pencobaan, rela menerima sakit penyakit, rela menerima apapun. Karena apa? Dengan memiliki hati yang rela menerima apapun yang Tuhan izinkan,
Itu membentuk hatimu di dalam hati yang benar menurut tuntutan Allah. Kalau kamu sakit, kamu buru-buru minta doa, Tuhan tolong sembuhkan aku. Kamu baru sakit lalu kamu cari pendeta. Mana pendeta yang bisa buat mujizat ya? Aku mau sembuh. Salah. Orang yang sakit, orang yang Tuhan izinkan mengidap penyakit, atau Tuhan izinkan bergumul, Tuhan izinkan bangkrut, jangan buru-buru minta Tuhan untuk sembuhkan. Jangan tanyakan kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Tapi tanyakanlah, ya Tuhan, apa yang mau kau ajarkan kepadaku melalui semua yang sakit ini? Agar melalui kesabaranmu menanggung salibmu itu, ketekunan batinmu diuji, dan api pencobaan membakar engkau dan emas batinmu itu akan timbul. Dengan demikian engkau berkenan di hadapan Allah. Kita ini ditipu. Ketika sakit, haleluya, sembuh-sembuh. Ketika bangkrut, pasti Tuhan pulihkan. Itu bukan tujuan pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tujuan pencobaan dalam hidup kita agar you and I, kamu dan saya sadar bahwa saya butuh Allah. Saya mau lari kepada Tuhan. Apakah arti kekayaanmu, apakah arti kebesaran dalam dirimu kalau itu membuatmu menjadi kaya di hadapan Tuhan? Orang kaya di Injil Lukas itu, di dalam hidupnya sehari-hari, dia berpakai pakaian kain lenan halus berwarna ungu. Enak sekali hidupnya. Bahkan kenikmatan duniawi itu membuat dia melupakan Tuhan. Dan ketika dia mati, dia binasa. Tapi lihatlah Lazarus. Lazarus diizinkan Tuhan menderita di dunia, tapi penderitaan itu menjadi api permurnian bagi batinnya yang dengan penderitaan itu dia memandang selalu kepada Allah. Dan ketika dia mati dalam batin yang selalu memandang kepada Allah, dia diterima di pangkuan Abraham. Maka sekarang manakah yang kita kejar? Apakah yang kita mau sebagai orang Kristen? Orang kaya itu tidak disebut sebagai orang Kristen. Karena tidak ada Kristus yang dia imani sebagai sarana untuk memulihkan gambarnya yang rusak. Untuk menjadi gambar yang seutuhnya seperti Kristus punya. Kita ditipu. Saya tertipu. Kamu pun tertipu. Itulah dosa. Dosa itu menipu. Makanya saya katakan khotbah kedua tadi. Tanpa mengenali dosa, kamu gak mungkin bisa mengenali hidup. Karena hidup telah dicemari oleh dosa. Untuk bisa mengenali dirimu ini, kamu harus mengenali apa yang salah dalam dirimu ini. Dengan demikian kamu bisa obati. Kalau dokter tidak mendiagnosa penyakit orang, gak bisa dia mengobati penyakit sebelum penyakit itu ketemu. Nanti dia batuk-batuk dikasih obat ginjal. Nanti dia sakit mata dikasih obat telinga. Sembuh gak? Gak. Maka kita perlu untuk mendapat penerangan batin. Penerangan batin itu bukan hasil usaha manusia. Itu karunia dari Roh. Roh Kudus. Makanya Kristus mengatakan Roh Kudus yang akan keluar dari Bapa yang kuutus itu akan menginsafkan dunia akan dosa. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan orang bahasa roh. Jangan kamu pikir dengan bahasa rohmu kamu udah rohani sekali. Tidak. Jangan kamu pikir saya melihat saya naik ke surga. Tidak. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang insaf akan dosanya. Orang yang sadar akan dosanya. Karena Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Ketika kita sadar akan dosa kita, kita akan mencari pengampunan dosa yang hanya dan hanya ada pada Kristus Yesus. Makanya Roh Kudus itu dikatakan menolong kita untuk datang kepada Yesus. Dia menolong dan menghibur kita dalam menginsafkan dosa. Dia menolong kita untuk tahu dosa-dosa kita apa. Dia menghibur kita untuk tekun menjalani penyucian batin kita, yaitu melalui pencobaan. Melalui pencobaan itulah penghiburan Roh Kudus itu bekerja. Karena penghiburan sejati itu adalah di dalam pencobaan, di dalam pemurnian. Penghiburan sejati itu bukan tidak dengan memberikan kamu obat, tapi memberikan obat bagi batinmu, dan firman Allah adalah obat untuk itu. Yohanes Krisostomos mengatakan bahwa dosa adalah luka dan Kristus adalah obatnya. Saya gak mungkin sembuh tanpa Kristus. Saya gak mungkin sembuh kalau Roh Kudus, saya gak mungkin tahu dosa saya apa kalau Roh Kudus gak tolong saya untuk
mengetahui dosa-dosa saya apa. Tapi pernahkah kita mencari hal-hal seperti ini Bapak Ibu? Pernahkah kita berdoa di dalam kamar kita untuk mencari tahu yang seperti ini di hadapan Tuhan? Kamu mungkin berair mata untuk meminta sesuatu kepada Allah. Tapi pernah nggak kamu berair mata karena mengerti dan sadar siapa dirimu di hadapan Allah? Kalau tidak pernah, maka air matamu itu sia-sia. Sebab Kristus pun berair mata di dalam kasihnya yang mendalam bagi manusia. Maka kita perlu berair mata. Karena air mata itu anugerah. Anugerah paling indah dalam pertobatan adalah air mata. Berbahagialah orang yang selalu menangis karena dosanya. Karena dengan dia menangis, dia meremukkan hatinya. Dengan demikian dia menjadi miskin di hadapan Allah. Dengan menjadi miskin di hadapan Allah, ia menyadari ketidakmampuannya. Dan dia hanya berpegang dan berharap penuh pada anugerah Allah. Dan anugerah itu tidak diberikan sekaligus. Anugerah itu diberikan perlahan bagi mereka yang belajar dan mau mencari. Itu tidak ditimpahkan seperti menimpahkan sebuah air dalam ember. Tidak. Anugerah itu diberikan perlahan di dalam diri kita. Orang yang benar di hadapan Tuhan bukan orang yang membanggakan doa-doanya. Bukan orang yang membanggakan puasanya. Bukan orang yang membanggakan pelayanannya. Justru orang benar di hadapan Tuhan menganggap doanya, puasanya dan pelayanannya adalah sebuah anugerah. Bukan sesuatu untuk membanggakan diri. Maka pelayan-pelayan Tuhan, kalau engkau melayani Tuhan dan dengan jalan demikian engkau merasa lebih baik daripada saudaramu yang lain. Ya mungkin pelayananmu menolong orang lain. Tapi dengan sikap hatimu yang salah seperti itu engkau lupa menolong hatimu sendiri. Maka jangan heran ada ayat kitab suci mengatakan jangan aku sendiri ditolak. Aku sibuk melayani engkau, tapi aku tidak mau melayani diriku sendiri. Itu bukan kasih, itu kesombongan. Karena kita sama-sama rusak. Saya sadar kamu salah, tapi saya tidak sadar saya salah. Itu bukan kasih, itu kesombongan. Saya merasa saya perlu melayanimu, karena kamu perlu saya bawa kepada Tuhan. Tapi saya tidak merasa saya perlu membawa diri saya sendiri kepada Tuhan. Jangan katakan itu pelayanan. Pelayanan itu bukan tentang apa yang tampak. Tapi ketika engkau menghancurkan hatimu kepada keadaan yang paling rendah. Engkau sedang melayani Tuhan. Karena dengan demikian engkau mengizinkan anugerah turun mengalir dalam diri kita. Makanya dikatakan kita hidup hanya oleh anugerah. Ya memang berat. Kerajaan Allah itu kan dikatakan memang sempitlah jalan menuju itu. Memang sempit jalannya. Karena kita semua banyak ditutupi dari kebenaran ini. Kita pikir ikut Yesus tuh enak-enak. Kalau mau ikut yang enak-enak tuh udah ikut Yesus. Iblis ketika mencoba Yesus dia tawarkan yang besar. Kalau engkau mau ikut aku berikan semuanya ini, jatuhkan dirimu. Kata iblis. Jadi hari ini tanyakan pada dirimu, kenapa aku ikut Yesus? Kalau kamu ikut Yesus untuk hal yang enak-enak, engkau sedang menjadikan dia iblis yang mencobai Yesus pada waktu itu. Karena iblislah yang menawarkan yang enak-enak bagi daging. Tapi Kristus berkata, jikalau engkau mau ikut aku, pikulah salibmu. Sebab keselamatan yang keluar dari salib itu tidak mungkin menimpa saya kalau saya tidak mau ditimpa oleh salib itu. Nah, anak-anak muda, ingat. Dalam kemudahanmu, kamu jangan berpikir bahwa apa yang sedang kamu perjuangkan sekarang dalam hal dunia ini untuk memuaskan orang-orang di dunia ini itu bisa menyelamatkanmu pada hari pengadilan. Tidak pernah. Pengadilan Tuhan itu menimpa semua orang yang pernah hidup. Selama masih ada kata hari ini, jangan kamu pergunakan kata hari ini untuk mempermainkan anugerah. Sebab ada tertulis bahwa orang yang mempermainkan anugerah, Tuhan tidak akan diam diri. Dengan menjadi miskin di hadapan Allah lah, saya dan kamu sadar siapa diri kita ini.
Perempuan-perempuan, kamu jangan bangga karena kamu cantik. Permaisuri di Tiongkok, pelayan-pelayannya para dinasti, itu kurang cantik apa? Laki-laki, kamu jangan bangga karena kamu punya banyak uang atau karena kamu punya pekerjaan bagus. Yeremia mengatakan, jangan seorang pun bermegah karena kekayaannya, karena kekuatannya, dan karena kebijaksanaannya. Baiklah ia bermegah karena mengenal Tuhan sebagai Allah yang benar. Nah sekarang kita bermegah karena apa? Wahai anak muda, apakah kita bermegah karena diri kita sendiri atau kita bermegah karena kita mengenal Tuhan? Kita mau bermegah untuk mengenal Tuhan, tapi apakah kita pernah mengenal Tuhan? Bagaimana saya bisa bermegah atas Tuhan kalau saya tidak memberi diri untuk mengenal Tuhan? Tapi saya memberi diri mengejar kekayaan, saya memberi diri mengejar kepintaran, saya mengejar diri mengejar kekuatan. Tapi saya tidak pernah mengejar dan membuat diri saya mengejar pengenalan akan Allah. Bukankah kita tertipu? Padahal pada akhirnya kekuatanmu, kekayaanmu, kebijaksanaanmu. Orang paling kuat di dunia ini adalah Alexander the Great. Orang paling kaya di dunia ini adalah pemimpin daripada kerajaan Mongolia. Orang yang paling pintar di dunia ini adalah Einstein. Tapi ketiga orang yang hebat ini pun telah mati. Semua yang mereka miliki tidak bisa selamatkan mereka dari kematian. Karena apa? Mereka kaya di hadapan Allah. Dengan menganggap kepintaranku, kekayaanku, kekuatanku adalah aku. Binasa. Ada nggak kerajaan Allah diberikan kepada yang tiga orang ini? Tidak. Kerajaan Allah diberikan kepada dia, nelayan. Kepada dia, gembala. Kepada dia, pemungut cukai yang bertobat. Nah kamu yang mana? Mau kejar kaya, kejar kuat, kejar pinter-pinteran? Enggak apa-apa, boleh aja. Tapi jangan itu membuatmu menjadi kaya di hadapan Allah. Sehingga kerajaan Allah dan anugerah itu dihindarkan dari kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu Tuhan berkati, kamu punya uang, kamu punya penampilan yang bagus, kamu punya berkat dari Tuhan yang baik dalam hidupmu, jadikanlah itu sebagai alat dalam hidupmu untuk menolong kesembuhan batinmu. Dengan demikian engkau mengatakan, Tuhan, yang kuterima ini adalah anugerah. Jangan izinkan aku untuk menjadi sombong atas semuanya ini, tapi izinkanlah aku untuk melatih diriku dalam kerendahan hati melalui semua yang kuterima ini sebagai beban untuk pekerjaanku bagi sesamaku manusia. Itu tuntutan yang diberikan kepada kita. Sebab berbahagialah. Bayangin, tidak ada motivator di dunia ini yang pernah ngomong berbahagialah orang miskin. Coba, motivator mana yang pernah ngomong berbahagialah orang miskin? Gak ada. Hanya Kristus yang mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya apa? Memang Yesus ini bukan dari dunia. Kalau dia mengatakan yang berbeda dari dunia, maka kamu harus punya rasa keingintahuan untuk mengetahui definisi yang bukan dari dunia ini apa. Oh ternyata orang yang miskin di hadapan Allah itu adalah orang yang rendah hati, orang yang rela, orang yang berserah. Orang yang rendah hati akan menerima penghinaan dalam penerimaan. Orang yang rendah hati itu akan mau dikritik. Orang yang rendah hati itu tidak akan menuntut. Orang rendah hati tidak akan membalas. Orang rendah hati tidak akan berbuat jahat. Orang rendah hati akan selalu menangis karena mengaku dosanya di hadapan Allah ketika dia berdiam diri di hadapan Allah. Orang yang rela adalah orang yang sabar dalam pencobaan. Karena ia tahu bahwa melalui pencobaan ini di dalam iman aku melihat bahwa Tuhanku sedang memurnikan aku dengan api pencobaan. Agar batinku menjadi murni dan ketika aku mati dan dituai, maka aku akan datang menghadap dia dalam keadaan tidak seperti ilalang yang kosong tapi meninggikan diri. Tapi seperti gandum yang semakin rendah hati ketika diisi oleh firman Tuhan. Karena kelak pada hari pengadilan, gandum dan ilalang akan ditebang oleh Allah. Gandum akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya dan ilalang akan dibuang ke dalam api. Dan jangan ada orang yang
membesarkan diri ketika dia semakin mengerti hal-hal seperti ini. Kalau kita semakin mengerti hal-hal seperti ini, artinya kita adalah orang yang paling sakit. Firman Allah itu adalah obat. Kalau firman Allah adalah obat, semakin kamu menerima banyak firman Allah, artinya kamu semakin menerima banyak obat. Artinya sakitnya itu lebih parah. Makanya kalau ada pelayan Tuhan dengan ngerti kitab suci, merasa lebih suci, lebih baik dari orang lain, dia itu bukan pelayan Tuhan, dia itu iblis. Paulus saja yang ketemu dengan Tuhan, udah ketemu dengan Kristus dalam sekinah sang Mesias, dia tidak mengatakan dia lebih baik dari orang lain. Bahkan dia mengatakan, di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Karena memang pengenalan akan firman Allah, doa yang baik, itu yang benar, akan menimbulkan kerendahan hati. Dengan menjaga diri tetap rendah hati, Tuhan akan tetap berkenan dan menolong. Karena Tuhan yang rendah hati hanya akan bisa diterima orang yang merendahkan hatinya. Kalau dia yang duduk di atas para kerubim telah duduk di kandang domba yang hina, dia yang di atas telah turun ke bawah. Kamu yang di bawah jangan pergi ke atas, tetap di bawah biar ketemu. Jangan Kristus merendahkan diri, kamu malah meninggikan diri. Dengan apa? Dengan apapun yang kamu punya. Kita nangis karena mantan semakin glowing. Kita nangis karena mantan beri pacar barunya mobil, sedangkan aku dikasih cuma sepeda. Kita menangis mantan dulu belum botok, sekarang sudah botok. Kita nangis dulu mantan rambutnya belum wangi, sekarang sudah wangi. Menyesal. Menangis saya. Lihat mantan saya makin glowing. Tapi kamu tidak pernah menangis. Memahami realitas dirimu yang sakit dan berdosa di hadapan Tuhan. Tertipu kan kita? Bukankah kamu tertipu anak muda? Bukankah kamu tertipu wahai orang yang menyebut dirinya Kristen? Karena memang mengenai firman Allah itu tergantung kedalaman orang memahami Allah. Orang di laut bisa berenang, bisa surfing, berselancar, bisa menyelam. Sama-sama di air, tapi apa yang membedakannya? Kedalamannya. Orang yang berenang gak bisa melihat apa yang menyelam. Orang yang berselancar di ombak gak bisa melihat apa yang ada di dasarnya. Maka orang Kristen sama-sama ke gereja. Sama-sama haleluya puji Tuhan. Sama-sama begitu. Tapi ada orang Kristen yang hanya main di ombak. Ada Natal muncul, setelah itu kapal selam. Biasanya begini bapak-bapak. Tahun baru Natal muncul di gereja. Setelah itu tidak pernah kelihatan lagi. Ada orang yang hanya berenang, ikut rutinitas biasa aja. Hari Minggu ke gereja sesudah itu sudah. Tapi ada orang yang mendalami terus. Akhirnya mata batinnya melihat apa yang orang lain ini tidak lihat. Nah kamu mau kejar yang mana Bapak Ibu, saudara-saudaraku? Kekayaan kita mengenali diri kita atas rahmat dari Tuhan. Itulah keselamatan itu. Keselamatan itu memahami diri kita. Keselamatan itu memahami hidup. Hidup yang dicemari dosa nggak mungkin dimengerti kalau kita nggak mengerti dosa. Makanya di Alkitab Perjanjian Lama kenapa dilarang makan babi, dilarang makan ini, dilarang makan ini. Kamu pikir tujuannya apa? Ada 613 hukum. Mengapa Tuhan perlu membuat aturan? Jangan makan babi, binatang kaki 4 begini-begini, jangan ya. Kenapa? Hanya agar manusia itu sadar tentang dosa. Makanya dikatakan di dalam Galatia 3 bahwa hukum Taurat itu adalah penuntun bagi iman yang akan datang. Iman yang akan datang ini Yesus Kristus yang mengampuni dosa. Maka dia memberikan hukum Taurat agar manusia sadar dulu akan dosanya. Perjanjian Lama itu berdiri hampir ribuan tahun lebih. Hanya untuk memberitahu manusia, kamu berdosa. Hari ini kamu dan saya punya privilege.
Kita memiliki pertolongan dari Roh Kudus agar kita sadar dosa-dosa kita. Dengan demikian kita rendah hati di hadapan Allah dan menjadi miskin di hadapan Allah. Dengan demikian kita berkenan di hadapan Allah. Lalu mengapa kita tidak mencari perkenanan Allah itu? Kenapa kita tidak mencari? Kalau perjanjian lama Allah membutuhkan waktu yang lama sekali untuk menyadarkan manusia akan dosa. Sekarang kita telah memiliki penolong yang oleh karenanya kita bisa sadar dosa. Mengapa kita tidak datang kepada penolong itu agar kita disadarkan dosa-dosa kita? Apa alasannya? Tidak punya waktu? Kamu punya waktu sleep call sampai mandi pun kau teleponan. Tapi kamu tidak punya waktu berdiam diri di hadapan Allah untuk meminta pertolongan Allah agar kamu dan saya sadar dosa-dosa kita. Apa yang salah? Yang salah adalah motivasimu mengikut Kristus. Jadi saya harap pulang dari tempat ini, Anda kembali ke rumah masing-masing. Kalau mau ikut yang berikutnya, setelah ini ada khotbah dari Bapak saya, Pak Esra Soru. Jam 4 dan jam 6. Beliau adalah guru saya, bukan tidak guru langsung, tapi saya banyak belajar dari dia. Kalau mau dengar dia lagi silakan. Tapi setelah itu pulang ke rumah, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah. Katakan, Tuhan, aku mau jadi miskin di hadapanmu agar kerajaanmu diberikan kepadaku. Mau enggak dapat itu? Mau? Kalau mau, siap-siap menghadapi penyucian oleh api pencobaan. Oh, aku enggak mau. Enggak mungkin kamu dapat itu. Maka dengan demikian, kemuliaan bagi Allah dalam segala sesuatu. Terpujilah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa pada hari ini Engkau menolong kami untuk dapat mengerti tentang kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami agar semakin merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Agar dengan kerendahan hati, dengan merelakan diri, dan dengan berserah kepada keputusan-Mu, kami semakin mengerti bahwa ternyata Engkau hanya memperkenankan itu bagi mereka yang demikian. Tuhan, kuatkanlah kami di dalam pencobaan, di dalam ujian iman. Agar dengan demikian kami kotoran-kotoran di dalam hati kami dibersihkan dan batin kami dapat menjadi emas yang murni. Tuhan, tidak ada hal yang lebih indah selain daripada berdamai dengan Engkau. Tapi bagaimanakah berdamai dengan Engkau jikalau kami salah memahami-Mu? Mungkinkah kami berdamai dengan Engkau jikalau kami tidak mengenali Engkau? Oleh karena itu Tuhan, agar kami berdamai dengan-Mu. Bantu kami untuk mampu mengenali-Mu di dalam segala peristiwa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Tuhan, Engkau pun tahu bahwa kami ini orang-orang yang tidak pernah berbuat baik. Tapi bersama dengan Engkau, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk memulai awal hidup yang baik. Tuhan, Engkau tidak menolak perempuan pesundal yang menyeka kaki-Mu itu. Jangan tolak kami Tuhan, jikalau kami datang menangis di hadapan-Mu dan mengakui dosa-dosa kami. Tuhan, Engkau juga mendatangi pemungut cukai yang berdosa itu dan membawanya sebagai murid-Mu. Maka jikalau kami tidak datang kepadamu, maka sudilah Engkau untuk mendatangi kami. Dan sadarlah kami dosa-dosa kami dan bawalah kami menjadi murid-Mu agar kami berbahagia sebagaimana murid-Mu itu telah berbahagia. Dan sebagaimana Engkau dengan rela berbaring di kandang domba yang hina, maka sudilah kiranya Engkau ya Raja untuk berbaring di dalam hati kami yang cemar ini. Kuduskanlah kami dari dalam dan murnikanlah kami dari dalam, agar hati, buah-buah dan kehidupan kami memancarkan karakter-Mu yang oleh karenanya kami dapat diselamatkan. Tuhan, jangan izinkan kami mencium-Mu sebagaimana Yudas. Dengan cara hidup kami, dengan praktik hidup kami, dengan motivasi kami. Tapi ajarilah kami untuk mengaku sebagaimana penjahat di sebelahmu telah mengaku. Ingatlah akan kami ya Tuhan apabila Engkau kembali dalam kerajaan-Mu. Kalau kami datang dalam pengharapan mengetuk pintu surga-Mu, janganlah kiranya Engkau membuang telinga-Mu dari suara ketukan kami. Jangan biarkan kami kedinginan di luar daripada kemah-Mu. Tapi terimalah kami orang-orang yang mau menjadikan roh kami miskin di hadapan-Mu. Ajari kami dan terima kami bagaimana mengasihi-Mu. Terima kami dalam pertobatan. Dan tuntunlah kami dalam padang pengembalaan milik-Mu. Dan berikanlah kami makanan dan air hidup-Mu. Engkau berkata bahwa Engkau adalah pokok anggur yang benar. Dan kami adalah ranting-ranting.
Mungkinkah ranting menghasilkan buah jikalau ia tidak ditopang, tidak diberi makan dan air oleh pokoknya? Maka kami yang adalah ranting-ranting-Mu, berikanlah kami air hidup. Topanglah kami dengan kekuatan-Mu, agar kami menghasilkan buah yang baik, bukan bagi kemuliaan kami, tapi bagi kemuliaan-Mu sebagai pokok anggur yang benar. Dengarkanlah permohonan kami orang-orang berdosa ini. Perkenankanlah kami padamu sendiri, sebagaimana Engkau telah memperkenankan dirimu kepada orang-orang berdosa yang datang kepadamu. Tuhan, kami memiliki kepastian pengharapan akan keselamatan di dalam Engkau. Tapi tuntunlah kami untuk tetap berjalan di dalam jalan-jalan pengharapan itu. Sebelum kami berpisah, Engkau yang memberkati gerejamu ini. Engkau yang menolong para pelayan yang ada di tempat ini, agar mereka melayani dengan ketulusan, dengan kemurnian, dan dengan keberanian yang daripada Tuhan. Engkau yang memberkati tempat ini, agar tempat ini menjadi wadah bagi jemaat-jemaat yang mau bertumbuh secara rohani. Dan tidak lupa, Engkau yang membawa dan membekali jemaat-Mu yang hadir pada saat ini untuk pulang di dalam damai sejahtera, untuk pulang di dalam kekayaan iman, untuk pulang di dalam kemiskinan rohani, dan untuk pulang di dalam keinginan hati untuk bertobat dan mau mendekatkan diri kepadamu, agar dengan hati yang demikian Engkau dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus, dengan Bapa-Mu yang mulia yang mengutus Engkau bagi dunia, dan Roh-Mu yang kudus yang membawa dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin.